Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan saya Linda dan Eka Prasetya perawat dialisis Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu diet ginjal kronis dengan terapi hemodialisa. Sebelum kami menjelaskan topik utama, alangkah baiknya kita memahami apa itu terapi hemodialisa dan selanjutnya apa saja diet yang diperlukan. Apa itu hemodialisa? Hemodialisa merupakan proses pembersihan darah dari zat-zat sampah dari metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh dengan menggunakan mesin hemodialisa. Akibatnya zat-zat gizi yang masih diperlukan oleh tubuh seperti protein, gula, mineral dan vitamin larut air dimungkinkan ikut hilang terbuang, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan berat badan dan status gizi. Lalu bagaimana pengaturan dietnya? Sebelum itu kita harus tahu apa tujuan diet ini diberikan untuk pasien dengan hemodialisa. Menurut Cornella tahun 2013, tujuan pemberian diet sebagai berikut. Pertama, mengurangi penumpukan sampah uremia maupun cairan dan elektrolit di luar waktu dialisis. Kedua, memperbaiki status gizi dan mencegah defisiensi protein. Adapun syarat diet pada gagal ginjal kronik dengan hemodialisa menurut Cornella tahun 2013, sebagai berikut. Pertama, energi sekitar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per harinya. Kedua, protein sebanyak 1,1-1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Dalam kebutuhan protein dibagi menjadi dua, yaitu 50% protein hewani dan 50% protein nabati. Selanjutnya, pembatasan garam terutama bila penderita gagal ginjal kronik ditemui tanda-tanda kelebihan cairan atau edema dan tekanan darah tinggi, dan yang terakhir pembatasan jumlah asupan cairan. Bagaimana cara penghitungan cairannya? Kebutuhan cairan dihitung sebagai berikut, jumlah asupan cairan sama dengan jumlah atau total urin per 24 jam ditambah 500 ml sampai 750 ml, atau sesuai anjuran dokter. Selanjutnya kita akan menjelaskan jenis makanan apa saja yang dianjurkan dan perlu dibatasi dalam pemilihan diet gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Yang pertama, jenis makanan yang dianjurkan yaitu makanan sumber energi atau karbohidrat seperti nasi, roti, mie, maupun madu yang berguna dalam menjaga atau memperbaiki status gizi pasien. Yang kedua, tentunya makanan yang mengandung tinggi protein, seperti telur, daging, ikan, kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe dalam jumlah sesuai kebutuhan gizi. Pada pasien dengan hemodialisis, protein berfungsi untuk menjaga kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Setelah kita membahas jenis makanan yang dianjurkan, tentu tidak lengkap bila kita tidak membahas jenis makanan apa saja yang perlu dibatasi diantaranya. 1. Jenis makanan sumber natrium semisal makanan instan, keju, margarin, mentega atau bumbu-bumbu dapur yang mengandung tinggi natrium, contohnya garam, terasi, MSG. Yang kedua, makanan tinggi kalium misalnya sarden, tongkil, pisang, durian, bayam, daun pepaya, dan saus tomat. Bila dikonsumsi berlebihan dapat berbahaya untuk jantung. Bagaimana cara mengurangi kalium dari bahan makanan yaitu dengan cara sayuran maupun buah dikupas dan dipotong-potong, lalu direndam dalam air hangat selama 2 jam dengan perbandingan air sekitar 1:10, dan bahan makanan dicuci dengan air mengalir. Setelah itu makanan, sayuran dan buah siap dimasak. Sebaliknya air yang digunakan untuk memasak 5 kali lebih banyak dari bahan makanan. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan saat menjalani diet tersebut? Diet hemodialisa ini harus direncanakan perorangan, karena nafsu makan tiap individu berbeda. Salah satunya dengan metode menu small frequent feeding atau makan dengan porsi kecil. Sekian pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat. Kata-kata hari ini, proses pengobatan pada gagal ginjal kronik bukan hanya hemodialisa saja, pengaturan diet yang tepat dapat mendukung hidup pasien menjadi berkualitas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.